Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah online minggu ini, 14 Juni 2020. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah minggu online kita hari ini. Yang kedua, Majelis Jemaat mengimbau pada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakannya ibadah di gereja. Atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu nomor rekening 01907422202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum memulai ibadah pada minggu hari ini, jemaat silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama untuk mengawali ibadah pada hari ini. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita beribadah dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan tetapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati.
tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami teringat akan kehidupan kami yang di dalamnya sungguh Tuhan, Engkau yang berperkara menolong kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui pertolongan Tuhan itu, kami bisa mengerjakan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sesungguhnya jikalau kami meneliti satu persatu di dalam catatan hidup kami, apa yang menurut kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu itu ya Tuhan, ternyata di sana sini masih ada catatan-catatan yang belum cocok, yang belum sesuai. Apa yang kami lakukan itu belum seturut dengan apa yang Tuhan maui. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Terutama ya Tuhan, terhadap tugas perutusan kami, di mana Tuhan mengutus kami untuk pergi memberitakan Injil, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Mungkin tidak giat dan tidak rajin kami kerjakan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepada Bapa yang Maha Kudus, memohon pengampunan akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Neraka dapat
Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah pemelihara jiwa kami, pada saat ini Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap bagian firman Tuhan yang kami baca, kami mengerti maksudnya, kami boleh menghayatinya sebagai sebuah kebenaran yang memberikan kepada kami pembebasan, dan biarlah kami pun dapat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, di dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, nyatakanlah berkat-Mu kepada setiap kami. Kami memohon pertolongan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai pasal 10, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10, ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara, pandemi virus corona ini telah merubah orientasi hidup banyak orang. Di Inggris, Miss England yang bernama Basa Mukherjee rela melepaskan mahkota ratu kecantikannya
demi sesuatu yang menurut dia adalah berguna untuk orang banyak. Ia rela meninggalkan dunia selebritis karena Mukherjee terpanggil kembali untuk menolong sesama. Mukherjee ini saudara sebetulnya adalah seorang dokter. Dia mengikuti kontes Ratu Kecantikan dan dia berhasil memenangkan kontes itu. Karena itu dia disebut Miss England. Saudara, di Thailand juga ada kontes kecantikan. Karena itu adalah negeri gajah putih, maka kontes kecantikan itu diberi titel Kontes Kecantikan Putri Gajah. Ternyata kontes kecantikan itu diperuntukkan untuk wanita-wanita yang berukuran jumbo, big size. Jadi kalau saudara para pria yang melihat acara ini, pasti saudara akan melihat wanita yang seger-seger. Segerdu maksudnya. Besar-besar maksud. Miss England tadi saudara-saudara, ia kembali ke dunianya yang nyata, dunianya yang semula, yaitu menjadi seorang dokter. Ia ingin merawat orang-orang yang sakit, terutama mereka yang terpapar virus corona. Dia ingin mengabdikan dirinya sesuai dengan visi hidupnya, yaitu meringankan penderitaan sesama. Panggilan hidupnya mirip dengan panggilan hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid di Injil Matius pasal 10 tadi. Injil Matius 10 ayat 7 dan 8 di sana mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga, bahwa kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan seterusnya. Para murid diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah yang sudah sebelumnya digelar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan banyak orang juga mengalami kasih dan kuasa pemerintahan Allah yang menyelamatkan. Kepada para murid itu, mereka yang telah menerima keselamatan itu diberikan kepercayaan, mereka diberikan anugerah, mereka diutus agar mereka meneruskan kabar baik itu, memberitakan Injil kerajaan Allah itu, supaya banyak orang diselamatkan. Menghadirkan kerajaan Allah, saudara, melalui bacaan pada saat ini memiliki dua sifat tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Yang pertama, saudara, kehadiran kerajaan Allah itu bersifat libertif, maksudnya membebaskan. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang penginjil keliling. Untuk menggelar kerajaan Allah itu, Yesus berkeliling masuk kota dan desa. Ia belusuan kalau zaman sekarang istilahnya. Ia masuk di dalam kehidupan masyarakat untuk mengenal kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan dari perjalanan itu Tuhan Yesus melihat. Dari perjalanan itu Tuhan Yesus mengenal. Ia memahami keadaan rakyat Galilea yang disebutkan bahwa mereka menderita baik secara jasmani maupun rohani. Penderitaan itu ditulis oleh Matius di dalam pasal 10 ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan bahwa mereka lelah dan terlantar. Penduduk Galilea itu terserak di sembarang tempat, mereka berbaring tidak berdaya. Disebutkan oleh Tuhan Yesus seperti domba yang tidak bergembala. Sebuah gambaran hidup yang penuh dengan penderitaan. Sebuah gambaran hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Karena kelaparan, karena sakit penyakit, karena jiwa mereka dikuasai kegelapan, hidup mereka tidak berdaya. Orang Jawa bilang memelas. Hidupnya mengenaskan.
Saudara melihat keadaan orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Orang banyak itu sebetulnya membutuhkan akan kehadiran orang lain untuk menolong mereka. Mereka mengharapkan pertolongan dari para pemimpin mereka. Tetapi nampaknya itu tidak terjadi. Maka Yesus yang melihat keadaan mereka kemudian tergerak oleh belas kasihan di dalam hatinya, maka kemudian dia bertindak sebagai gembala seperti yang dinubuatkan di dalam Yeskiel 34 ayat 8. Yesus melayani domba-domba yang terlantar itu. Yesus melakukan tindakan compassionate. Ia bersama dan merasakan penderitaan mereka. Yesus memikul dan turut sepenanggungan dengan penderitaan mereka. Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka. Ia hadir dan melakukan pertolongan kepada mereka. Yesus berdamai dengan penderitaan mereka. Yesus peduli dengan keadaan mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan itu. Yesus bukan hanya bersimpati, tetapi dia juga berempati dan dia berpartisipasi di dalam menanggung penderitaan orang banyak itu. Compassion, belas kasihan, telah menjadi kekuatan batin Yesus yang mendorong Yesus melakukan perkara yang selama ini diabaikan para pemimpin Yahudi. Dengan compassion, Yesus melihat, Yesus tergerak, dan Yesus bertindak. Saudara, apa tindakan Yesus di Galilea itu dan Palestina secara umum di dalam rangka menggelar kerajaan Allah, saudara? Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang dirasuk setan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan. Yesus memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Yesus mengampuni kesalahan orang yang bersalah karena kedapatan berzina. Yesus membangkitkan orang mati. Dia mentahirkan orang kusta. Dia mencelikkan orang buta. Dia menyembuhkan orang tuli. Dia membangunkan dan membuat bisa berjalan orang lumpuh, dan masih banyak lagi. Semua tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tindakan yang mencerminkan suatu karya pembebasan. Itu yang saya sebut sebagai bersifat liberatif. Dan terlebih-lebih dengan memberikan pengampunan dosa, Tuhan Yesus telah membebaskan orang berdosa dari vonis hukuman yang kekal, yaitu maut, kematian yang kekal, terputusnya hubungan dengan Allah. Maka melalui tindakan Yesus ini, tindakannya itu menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, dan memang seperti itulah ciri khas suasana kehidupan di dalam kerajaan surga, yaitu suasana di dalam damai sejahtera. Karena itu saudara, di tengah kehidupan rakyat Palestina dan dunia yang masih penuh dengan penderitaan itu, Tuhan Yesus kemudian memanggil 12 murid. Tuhan Yesus kemudian mengutus mereka. Tuhan mengangkat mereka menjadi apostolos. Tuhan Yesus mengutus mereka untuk mengangkat beban sesamanya. Para murid sebagai warga kerajaan Allah, para murid diperintahkan untuk menghidupi hukum kerajaan Allah. Apa saudara hukum kerajaan Allah? Kasih. Kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam pelayanan para murid dengan cara membebaskan orang yang dirasuk setan, menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang yang hidupnya dalam bayang-bayang kenajisan karena mereka menderita penyakit kusta. Semua pekerjaan itu
harus menjadi fokus para murid di dalam mewujudkan realitas kerajaan Allah, yaitu suatu kehidupan yang dilingkupi oleh kasih. Saudara, di masa pandemi ini banyak orang hidupnya diwarnai sakit penyakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga banyak orang yang sakit secara psikis. Banyak orang stres, banyak orang bosan, banyak orang jenuh, banyak orang terlantar dan terkapar. Banyak orang yang bergumul pada masa ini. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, Kristus mengundang kita sama seperti Kristus mengundang para murid untuk melakukan tindakan compassionate bersama Yesus dengan berbagai cara. Mungkin saudara bisa menjadi pendoa bagi sesama saudara. Mungkin saudara yang berkecukupan, saudara bisa menyisihkan sedikit berkat bagi mereka yang kelaparan. Gereja baru-baru ini mengadakan aksi diakonia. Kita melakukan itu bukan demi gereja, tetapi demi tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir. Mungkin saudara berkata, aku tidak punya apa-apa. Sesungguhnya saudara sudah memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Dan Kristus itu adalah penguasa kerajaan surga. Karena itu peganglah perkataan firman-Nya yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang kedua saudara, kehadiran kerajaan Allah itu juga bersifat partisipatif, mengikut sertakan, mengundang kita untuk terlibat. Saudara, para murid itu diutus Tuhan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di Israel. Di ayatnya yang kelima dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Perintah Tuhan Yesus ini nampaknya kalau dibaca secara harafiah dan kita hanya membaca pada ayat ini, nampaknya sangat sempit dan terbatas. Tetapi sesungguhnya maksud Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus tidak membatasi cakupan wilayah kinerja kerajaan Allah. Perintah untuk menginjili orang-orang Israel itu adalah sebuah prioritas guna sebuah penggenapan perjanjian kasih setia Allah yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Daud. Yaitu bahwa pada keturunan Daud tata kerajaan itu akan kokoh selama-lamanya. Dan tahta kerajaan yang dimaksud di sana bukan dalam arti politis, tetapi pemerintahan Allah yang mewujud di dalam Yesus sebagai Raja. Karena itu perintah penginjilan tersebut, Yesus juga berkata kepada para rasul di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bahwa lingkaran keselamatan itu bertitik tolak dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu yang kemarin saya sebut sebagai gerak sentrifugal penginjilan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka perintah Tuhan Yesus yang bersifat prioritas dan sementara pada ayat ini, kemudian perintah itu diperluas oleh Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku. Ke-12 murid yang diutus, yang disebut para rasul itu, mereka adalah apostolos. Dan hidup seorang apostolos itu hidupnya tidak polos, tetapi hidup mereka, pada mereka
melekat dunamos, yaitu suatu kuasa, suatu kemampuan yang sifatnya pemberian dari Allah untuk maksud pelayanan tertentu. Dan itu dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 1 di dalam bacaan kita. Di sana mengatakan bahwa para utusan itu diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan dan sebagainya. Maka pelibatan para utusan di dalam karya Yesus, di dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah itulah yang disebut sebuah perutusan delegatif partisipatif. Mereka dilibatkan, mereka didelegasikan di dalam karya Kristus saat menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka di dalam perutusan itu dikatakan di ayat 8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Ayat ini berbicara tentang anugerah dan ucapan syukur. Konteks waktu itu para rabi Yahudi yang mengajar keliling dengan motivasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara materi maupun juga mencari kehormatan supaya mereka dipandang sebagai orang yang bijaksana. Oleh karena itu Tuhan Yesus berpesan kepada para murid agar jangan seperti mereka. Kalau engkau melayani, layanilah dengan motivasi yang tulus ikhlas. Melakukan sesuatu yang ikhlas itu, saudara, bukan gampang. Kita bisa melakukan kebaikan, tapi coba kita periksa apa motivasi kita melakukan itu. Tuhan Yesus menegaskan di sini supaya para murid itu melakukan dengan motivasi yang tulus ikhlas, dengan pemahaman yang benar bahwa melayani itu adalah sebuah tindakan ucapan syukur atas anugerah yang telah diberikan Bapa kepada mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa kesempatan melayani itu sendiri adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan, di mana para murid yang sebetulnya bukan ahli Taurat, mereka bukan siapa-siapa, tetapi mereka diberi hikmat, mereka dijadikan saluran berkat bagi orang yang terlantar dan sekarat itu. Karena itu, pelayanan para utusan itu berpartisipasi di dalam menghadirkan shalom, damai sejahtera. Kehadiran mereka diharapkan menjadi pembawa kabar damai sejahtera. Saudara, tindakan compassionate Yesus berpuncak pada kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus mencurahkan kasih-Nya demi menyelamatkan kehidupan manusia. Dan di masa pandemi ini ancaman terhadap keberlangsungan dan keselamatan hidup banyak orang sedang diperjuangkan. Karena itu, seruan untuk melakukan compassionate, melakukan pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan itu sangat relevan dengan kita semuanya. Setiap kita diutus untuk melihat sekitar kita dengan tatapan kasih Kristus. Setiap kita juga diutus untuk menjumpai dan merawat mereka yang lelah dan terlantar. Kita diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu melalui kasih dan kepedulian kita. Karena itu mari semangat, jangan lelah bekerja bagi kerajaan surga. Sebab dari surga Tuhan mencurahkan anggur sukacita kepada mereka yang melayani Dia dengan setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh baik bagi kami, Allah yang mempercayai kami untuk terlibat di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Engkau memanggil kami untuk merawat dan memelihara kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk alam semesta kami yang saat ini sedang sakit karena penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk para pemimpin dunia supaya mereka boleh bersatu hati untuk menghadapi penyebaran wabah virus corona ini. Terutama kiranya Tuhan memakai para ilmuwan untuk meneliti dan menemukan vaksin yang cocok untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona ini, sehingga banyak orang diselamatkan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan memakai Presiden kami bersama dengan jajarannya, bekerja sama dengan pemimpin di tiap-tiap daerah, para gubernur, bupati, wali kota, supaya memiliki kesederupan, kesatuan kebijakan di dalam menanggulangi penyebaran wabah virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter yang berada di garda terdepan melayani pasien yang sakit, terutama yang terpapar wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau melindungi para dokter, memberikan kesehatan kepada mereka, menyediakan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan yang cukup. Tuhan sediakan di rumah sakit dan puskesmas, supaya melalui alat-alat itu boleh menolong para dokter dan tenaga medis yang melayani. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terpapar, terjangkit wabah ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk Jawa Timur, terutama Kota Batu di mana kami berada. Kiranya Tuhan memberkati wali kota kami, Ibu Dewanti Rumpoko. Kiranya Tuhan Engkau menolong dia bersama dengan jajarannya untuk dapat menanggulangi penyebaran wabah ini dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang berada di rumah sakit, yang berada di tempat-tempat isolasi, di tempat-tempat perawatan. Kiranya Tuhan memberikan daya imun yang baik, semangat dan juga pikiran yang positif sehingga mereka boleh disembuhkan kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak, terutama secara ekonomi dan pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan sementara, mungkin ada yang kehilangan masa depan. Ya Tuhan, tolonglah mereka, ringankanlah beban ekonomi mereka. Juga termasuk ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Batu. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Tuhan, ringankanlah beban ekonomi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang lanjut usia. Mereka yang di dalam keadaannya yang rentan. Mereka harus tinggal di rumah. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Dan karena itu kami berdoa untuk mereka semuanya, untuk Bapak Stanford, untuk Ibu Satuni, untuk Ibu Damayanti Buntaran,
untuk Ibu Evi, untuk Ibu Menik, untuk Bapak Buyung Ajis, untuk Bapak Sutanto, untuk Pak Haji Suseno, untuk Ibu Erna, untuk Bapak Eko Harno, untuk Bapak Suhadi, untuk Ibu Hera, untuk Ibu Tin, untuk Bapak Niko, Bapak Yohanes Massa, dan para lansia yang ada di Panti Werida Simon Petrus. Tuhan, jagailah kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpulih. Kami mendoakan untuk Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Pak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Huta Soid, Ibu Budiman, Pak Halim Hartanto, Ibu Supatmi, dan Bapak Mulyanto. Ya Tuhan, segarkanlah mereka, berikan kekuatan yang baru, pulihkan, sehatkan mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami bersama-sama dengan majelis jemaat di GKI Batu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati setiap kami, dan kami menaikkan doa kami kepadamu melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian NKB 196, Ku beroleh berkat. Kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau pada kebaktian ini Tuhan sudah memimpin kami semua dalam kami memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan bersyukur juga untuk kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehadiran kami Tuhan, kehadiran yang memberikan pembebasan bagi sesama, dan juga kami partisipatif juga dalam kehadiran kami di tengah dunia ini sebagai wujud dalam kami menghadirkan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Dwi Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu setiap tugas tanggung jawab pelayanannya di GKI Batu,
di PGIS, di Klasis, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu. Terima kasih dan kami bersyukur Tuhan, pada kebaktian ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, Kau berkati persembahan ini, biarlah dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui GKI Batu. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua, hari lepas hari, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, biar Tuhan menolong majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hari Tuhan tak akan lama lagi, kalau semua lidah berseru, haleluya, Kau Allah Maha Tinggi, mari agungkan Dia Rajamu. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.